Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan CASN di 2023 nanti yang sudah ada edarannya nih dari BKN, dan surat ini bertanggal 10 Agustus 2023. Jadi perihalnya yaitu penyampaian tentang jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023. Jadi ini terkait dari penerimaan CPNS dan juga P3K ya teman-teman untuk tahun 2023 ini. Oke, isinya yaitu sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 545 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi dan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan memberikan persetujuan jadwal pelaksanaan seleksi agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan CASN tahun 2023. Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi di sini sudah ada barcode tanda tangan dari BKN, yaitu PLT dari Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto. Dan tembusannya ini ke Sekretaris Kementerian Pan-RB dan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB ya teman-teman. Nah, untuk lampiran pertama ini berisi tentang jadwal penerimaan CPNS tahun 2023, di mana di sini sudah ada ya untuk apa jenis kegiatan dan jadwalnya. Untuk pengumuman seleksi itu dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 16 sampai dengan 30 September 2023. Kemudian pendaftarannya itu tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2023. Untuk seleksi administrasinya dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 5 Oktober 2023. Nah, begitupun untuk hasil seleksinya itu diumumkan tanggal 6 sampai 9 Oktober. Kemudian masa sangganya bisa dilihat di sini, jawab sangganya itu tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober, kemudian pengumuman pasca sangga, penarikan data final, penjadwalan SKD CPNS juga sudah ada ya teman-teman. Begitupun untuk daftar peserta dan waktu tempat SKD itu akan diumumkan tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober. Begitupun pelaksanaan SKD sudah dijadwalnya, pengolahan nilai, pengumuman hasil SKD, masa sangga, jawab sangga, pengolahan nilai SKD sampai dengan pada pengumuman pasca sangga itu di sini di bulan November 2023. Kemudian untuk pemetaan SKB itu akan dilaksanakan November, dan untuk lokasi SKB akan diumumkan di 28 sampai dengan 30 November ini. Nah, jadi itu tadi ya untuk jadwal formasi CPNS. Nah, ini bisa dilihat juga untuk jadwal yang berikutnya, bisa dilihat pada layar ya untuk penarikan data finalnya untuk SKB, penjadwalan SKB CPNS itu di Desember. Kemudian bagaimana untuk pengumuman daftar dan waktu tempat SKB serta pelaksanaan SKB ini bisa dilihat nanti dilaksanakan di Desember ini. Begitupun untuk integrasi nilai SKD dan SKB-nya diumumkan atau dilaksanakan itu tanggal 15 sampai 27 Desember. Untuk pengumuman kelulusan sendiri itu antara tanggal 28 Desember sampai dengan 4 Juni 2024. Kemudian ada masa sangga sampai dengan jawab sangganya ya.
Nah, jadi sini sudah lengkap banget ya untuk jadwal CPNS 2023. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk yang mau jadi CPNS, mendaftar CPNS, silahkan mempelajari soal-soal SKD maupun SKB. Untuk soal SKD itu bisa kalian lihat pada playlist yang pernah saya buat berdasarkan pengalaman saya yang pernah mengikuti SKD itu, dan biasanya sih soalnya itu paling itu aja jenisnya yang akan muncul ya teman-teman. Jadi bisa dipelajari ulang, belajar dari sekarang, mempersiapkan diri dari sekarang ya teman-teman. Nah, berikutnya itu untuk surat edaran ini juga ada jadwal untuk pendaftaran P3K ya. Seperti ini. Di sini jadwalnya sudah ada sama dengan CPNS yang tadi, dan itu kurang lebih sama ya untuk pelaksanaannya kapan bisa dilihat di surat edaran yang ini. Nah, jadi untuk kalian juga yang ingin daftar P3K, khususnya guru kan biasanya banyak tuh formasi untuk guru, jadi kalian persiapkan diri dari sekarang. Silahkan mempelajari soal-soal untuk pendaftaran P3K, apalagi untuk formasi guru itu kan memang sudah tidak ada ya untuk penerimaan CPNS, tapi dialihkan seluruhnya untuk jalur P3K ya. Oke, jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk mendaftar P3K maupun CPNS di 2023 ini ya teman-teman. Nah, jadi ini jadwalnya bisa dilihat di sini. Sudah lengkap ya di surat edaran ini. Nah, kemudian berkas apa saja sih yang perlu kalian siapkan? Nah, untuk persyaratan pendaftaran CPNS dan P3K ini berdasarkan peraturan Menpan RB ya, nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Ini ada persyaratan untuk pendaftaran PNS dan juga P3K ini harus dimiliki oleh pelamar. Yang pertama itu tentunya harus WNI ya. Kemudian minimal berusia 18 tahun dan maksimalnya berusia 35 tahun, kecuali P3K kan bisa ya. Kemudian pelamar tidak boleh dipidana penjara dengan dibuktikan ya adanya SKCK. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI maupun kepolisian. Kemudian pelamar tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI dan sejenisnya. Kemudian pelamar memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Jadi kalian bisa lihat formasi untuk CPNS-nya nanti ketika pengumuman formasinya sudah dibuka ya teman-teman. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian bukan anggota atau pengurus partai politik. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia maupun negara lain yang sesuai dengan ketentuan instansi tempat melamar. Nah, sebagai dokumen pendukung persyaratan pendaftaran untuk ASN ini, yang pertama kalian siapkan fotokopi ijazah terakhir dan juga transkrip nilai, dan pastikan kampus kalian memang sudah terakreditasi dan terdaftar di Dikti ya teman-teman. Kalau nggak salah untuk akreditasi kampus minimal itu C, sudah bisa. Dan jelasnya kalian kampusnya itu terdaftar di Dikti ya. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, pas foto, kemudian surat pernyataan penempatan dimanapun. Jadi siap ditempatkan dimanapun ya teman-teman, tergantung instansinya akan menempatkan kalian di mana, seperti yang poin di atas. Kalau misalnya penempatannya di luar negeri, berarti kalian harus bersedia. Kemudian Akadan juga meminta untuk melampirkan CV atau kurikulum vitae. Jadi untuk syarat dokumen tersebut itu berbeda-beda ya, sesuai dengan instansi tempat kalian melamar dan kebutuhan dari formasi tempat kalian mendaftar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi persiapkan diri dari sekarang. Nanti untuk pendaftaran CPNS maupun P3K ini kan akan diakses secara online melalui website dari SSCHSN ya. Jadi kalian bikin akun seperti biasanya, kemudian kalian daftar dan melampirkan berkas administrasi. Jadi semua berkasnya itu di-upload aja di website tersebut. Nanti akan dilakukan verifikasi oleh panitia ya teman-teman. Jadi pastikan kalian memilih formasi yang tepat, formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian, dan persiapkan diri dengan baik, mempelajari soal-soal P3K maupun CPNS agar kalian bisa menjadi PNS tahun ini, mendapatkan NIP untuk CPNS 2023 ini.
Oke, sekian informasi dari saya teman-teman. Nanti akan saya update lagi mengenai pendaftaran CPNS lagi, atau saya akan share soal-soal terkait CPNS maupun P3K untuk persiapan kalian ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.